Memang susah juga, lama-lama menjadi pengangguran. Setiap hari kerjanya hanya tidur, makan, dan tak ada kerjaan. Bukannya aku malas cari kerjaan, tapi melamar di mana-mana pun, belum ada satupun panggilan. Padahal, jika dipikir-pikir aku ini merupakan lulusan sarjana teknik, tapi setelah lulus malah susah cari kerjaan. Selama ini, aku hanya mengandalkan uang dari Bu Hajah, salah satu tetanggaku yang 2 tahun lalu pindah di sebelah rumah. Bu Hajah Emi atau Bu Hajah aku memanggilnya, adalah seorang pedagang baju online, yang pekerjaannya menjual lewat sistem cicilan. Beliau sering mengajakku menagih cicilan, karena menurutnya wajahku cukup gahar. Ya, tak dipungkiri, aku memang masih ada keturunan orang Ambon, di mana wajah orang Ambon memang terkenal gahar-gahar, dan disegani orang. Bukannya sombong, setiap kali Bu Hajah mengajakku, hampir semua nasabah membayar setorannya. Jadi itulah alasannya, kenapa Bu Hajah sering mengajakku setiap kali menagih cicilan. Aku sendiri sebenarnya hanya membantu dan tak mengharap imbalan, mengingat Bu Hajah sudah banyak jasanya pada keluargaku, di mana dulu bapakku sempat di PHK oleh kantor, tapi dengan kebaikan Bu Hajah, ia mencarikan pekerjaan bapakku. Bisa dibilang, hitung-hitung aku balas budi, sekaligus mengisi waktu luang sambil menunggu panggilan kerja. Selama menagih cicilan tersebut, tentunya banyak pengalaman yang kualami, baik dari pembeli ataupun dari Bu Hajah sendiri. Tapi ada satu pengalaman yang sampai saat ini tak bisa kulupa. Pengalaman di mana saat itu Bu Hajah memberiku hadiah spesial tanpa aku duga dan masih berlanjut sampai saat ini. Sebelumnya, kenalkan namaku Ronario, atau akrab dipanggil Ronar. Saat pengalaman itu terjadi, usiaku masih 24 tahun. Dan peristiwa itu bermula ketika sudah hampir 1 bulan, aku ikut menagih pelanggan-pelanggan Bu Hajah. Aku ingat, siang itu, aku yang tengah beristirahat di kamar, mendadak kaget saat ibu memanggilku, sambil mengetuk pintu kamarku. "Ron, ada Bu Hajah tuh nyariin kamu." Aku sudah paham, pasti Bu Hajah akan mengajakku menagih pinjamannya lagi. Tapi yang aku heran, kenapa dia nggak kasih kabar dulu? Karena biasanya, jika hendak menagih, beliau selalu mengirim pesan terlebih dahulu. Tapi, ya sudahlah, aku tak ambil pusing. Mungkin dia lupa, atau memang sengaja tak memberitahuku sebelumnya. Akhirnya dengan sedikit malas sekaligus ngantuk, aku beranjak. Setelah mencuci wajah, aku menemui Bu Hajah yang sudah duduk di ruang tamu ditemani ibuku. "Ke rumah siapa, Bu?" sapaku sambil melangkah duduk di ruang tamu. "Udah, Ron, pokoknya kamu ikut aja," sahutnya. Bu Hajah memang begitu orangnya, sering gerusah-gerusu dan tak senang basa-basi. "Tapi sebentar kan, Bu, soalnya Roni ngantuk," sahutku. Beliau hanya mengangguk. Sementara aku segera beranjak ke kamar untuk berdandan, lalu setelahnya segera pergi. Nampak Bu Hajah sudah berada di motornya. "Kamu yang nyetir ya, Ron," ujarnya. "Ibu ajalah, kan biasanya ibu yang bawa motornya," sahutku. "Udah, ibu lagi malas aja," sahutnya. Akhirnya, akulah yang mengemudikan motor Bu Hajah. Rupanya Bu Hajah mengajakku ke rumah pembeli yang lumayan jauh lokasinya. Tepatnya, di perkampungan yang memang belum pernah kami lalui sebelumnya. Selama di perjalanan, aku sempat jengkel dan ngedumel dalam hati, karena tahu pasti, pulangnya nanti sampai hampir malam. Dan karena jengkel itulah, aku membawa sepeda motor pun sedikit ugal-ugalan. Bu Hajah ini sudah menjalani profesinya kurang lebih 2 tahunan. Kebanyakan ia menjual barangnya dengan sistem hutang. Satu potong baju pembayarannya dicicil beberapa kali, sehingga Bu Hajah mendapat laba yang cukup lumayan. Di zaman sekarang memang sudah biasa berdagang dengan sistem demikian, karena tak akan laku jika bayarnya tunai. Dan meskipun harganya selangit dan berlipat-lipat dari harga aslinya, masih juga ada orang yang akan membeli. Tetapi ruginya juga ada, yaitu jika ketemu pembeli yang kurang sportif, biasanya cicilan akan tersendat waktunya, bahkan kadang juga nggak bayar. Kebetulan saat itu memang musim penghujan,
sehingga jalanan agak becek dan sebentar-sebentar aku harus mengerem mendadak untuk menghindari roda ke jurang. Tentu saja hal itu membuat pikiranku tak tenang, apalagi Bu Haja. Kadang nyabuknya berlebihan, sampai-sampai dua anugerahnya pun terpental-pental ke depan dan ke belakang. Spontan jantungku deg-degan. Ya, namanya juga bujangan, kesenggol dikit, langsung hormat. Bahkan aku bisa membayangkan seandainya aku yang jadi suaminya, pastinya, perjalanan yang jauh pun rasanya jadi ringan dan dekat. Aku yang tadinya ngedumel dalam hati, jadi lebih santai dan senang. Singkatnya, setelah menagih cicilan di beberapa rumah, akhirnya kami pulang. Di perjalanan, Bu Hajah mengajak aku berhenti di sebuah warung tepi jalan. Ia membeli gorengan dan 2 kaleng minuman. Kami tidak makan dan minum di warung. Malahan Bu Hajah mengajakku ke tepi danau, bekas galian pasir, untuk makan gorengan di sana. Tempat yang lumayan sejuk, dan aku mengira, mungkin Bu Hajah pernah istirahat di tempat itu. Apalagi dia sudah hafal tempat yang teduh dan nyaman itu. Kami duduk di tepi sambil memperhatikan danau dan juga angin semilir yang datang. Sambil makan gorengan, kami ngobrol ngalor ngidul membahas banyak hal. Sampai kira-kira setengah jam lamanya, akhirnya kami beranjak hendak pulang ke rumah. Tapi sebelum pulang, aku sempat minta izin untuk buang air kecil. "Bentar ya, Bu," ujarku sambil celingak-celinguk mencari tempat yang nyaman. Tapi, pada saat aku hendak pergi, mendadak Bu Hajah menarik tanganku. "Kenapa sih harus jauh-jauh, Ron? Di sini kan bisa. Ngapain sungkan, Ibu juga udah biasa kok," kata Bu Hajah. Sebenarnya aku ragu dengan usulannya itu, tapi berhubung panggilan alam tak bisa kutahan lagi, maka kuiyakan saja saran-sarannya itu. Aku beranjak agak menjauh, sekitar 2 langkah dari Bu Hajah. Sambil mematung, aku celingak-celinguk dan barulah ku selesaikan masalahku. Sampai semenit kemudian, "Sudah selesai, Ron?" Spontan aku kaget, apalagi mendapati Bu Hajah sudah ada di sebelahku. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Bu Hajah memperhatikan perahuku, yang kebetulan layu saat itu. "Ini, unik juga ya, Ron," ujarnya tersenyum. Aku tak menjawab, karena buru-buru berbalik, sebab sungkan dan malu. Ibu kenapa kesini?" tanyaku sambil membenarkan perahu, serta kabinetku. Tapi, bukannya menjawab, Bu Hajah justru mendekat, dan justru mengambil perahu layar itu. Ini kayaknya nggak pernah dilatih ya, Ron," ujarnya manja. Bagai disambar petir, aku terkejut karena ucapannya itu. "Mama maksud Bu Hajah, apa?" tanyaku terbata. "Pak Haji, sudah lama pensiun, Ron. Ibu juga sudah lama nggak." Sahut Bu Hajah menjeda ucapannya. Dan hal itu membuatku gelagapan, apalagi aku tahu arti ucapannya itu. Memangnya, kenapa Bu Hajah?" tanyaku. Dengan ragu-ragu aku bertanya seperti itu, meskipun aku tahu pasti bagaimana jawaban Bu Hajah nanti. "Kalau Ibu minta bantuanmu, apa kamu mau?" sahutnya sambil celingak-celinguk. Tapi, aku mengeluh. Tatkala Bu Hajah bersimpiuh, memberi perhatian lebih pada perahu layar itu. Aku benar-benar tak mengira jika aku akan ada pada nuansa kalbu yang tak kuduga-duga sebelumnya. Sebenarnya mendengar Pak Haji vakum, itu sudah membuatku tak tenang sekaligus senang. Apalagi dengan sikap Bu Hajah, yang belakangan lebih perhatian, justru membuatku nyaman. Entah keberuntungan atau hanya kebetulan, tapi yang pasti, saat itu kusambut antusias niat mulia itu. Aku tak lagi peduli dengan situasi, kalaupun nanti ada yang mengetahui, akan tetap kuhadapi. Di saat Bu Hajah masih sibuk dengan perhatian itu, aku pun menarik beliau untuk sejajar denganku. Sambutan demi sambutan kuhaturkan, semata-mata agar dia tahu bahwa aku juga menginginkan saran darinya itu. Sebelum rapat paripurna berlangsung, aku telah toleh mencari tempat berlindung, dan pilihanku jatuh pada taman kecil di balik batu besar. Setidaknya di sana aku bebas mengekspresikan kelebihanku. "Tunggu, Bu," ujarku, menghentikan perhatian dari Bu Hajah itu. "Kenapa, Ron?"
Di situ aja, Bu, ujarku, sambil membawanya ke tempat yang kumaksud. Di sana, segera kusiapkan keperluanku. Begitu pula dengan Bu Hajah, yang juga merubah haluan, agar mudah menyelesaikan masalahnya itu. Aku seperti melayang kalau kulajukan perahu itu dengan volume sedang. Rasanya ingin ceramah, tapi khawatir juga jika ada orang yang datang. Akhirnya aku hanya bergumam pelan seiring perahu kulajukan. Sambil tertawa riang, Bu Hajah sesekali memanggilku dengan nada sumbang. Awalnya aku khawatir Bu Hajah akan ragu dengan ketangkasanku, tapi rupanya dugaanku salah. Beliau nampak kesenangan, mungkin karena berbeda daripada yang biasa ia jalankan. Meski begitu, aku tetap harus waspada, karena bisa saja ada orang yang akan menemukan kegiatan mulia itu. Sebenarnya aku masih ingin berlama-lama, tapi karena waktu dan tempat yang tidak tepat, maka dengan beberapa kali merubah haluan, baik aku dan Bu Hajah pun tiba di tujuan utama sebelum waktunya. Meski begitu, tak kulihat raut kecewa di wajahnya. Yang ada, Bu Hajah justru tersenyum menjia, sambil mengatur kembali laju anginnya. Singkatnya, kira-kira jam 3 sore, aku dan Bu Hajah masih tak langsung pulang. Kami kembali bersantai di tepi danau, sambil mengembalikan baterai dan menghabiskan sisa gorengan. Kami kembali ngobrol, dan saat itulah ia menceritakan keluh kesahnya dengan Pak Haji. Ia juga menceritakan penyebab Pak Haji tak lagi bisa memberikan hak itu lagi. Hampir 1 tahun Bapak vakum ron, dan selama setahun itu, Ibu kebingungan. Tapi setelah tadi, Ibu seperti semangat lagi. Semua berkat kamu, Ron, ujarnya. Aku mengangguk. Meski aku belum berkeluarga, tapi aku bisa memahami perasaannya. Dan mungkin, seandainya aku jadi Bu Hajah, aku juga akan bersikap yang sama dengannya. Kalau lain kali tiba-tiba Ibu ingin, kamu pasti satset kan, Ron? Tanyanya. Tentu, Bu. Kapanpun itu, sahutku membuat Bu Hajah tersenyum senang. Singkatnya, kami pun pulang menjelang maghrib. Saat itu, bukan aku yang mengemudikan motornya, melainkan Bu Hajah. Alasannya, agar cepat tiba di rumah, karena Bu Hajah juga lebih hafal dengan jalanan di sana. Tapi, ketika sampai di depan gerbang rumahku, bukannya berhenti, Bu Hajah justru terus melajukan motornya itu. Loh, kemana ini, Bu? Tanyaku. Ke rumah dulu, Ron, sautnya. Sesampainya di rumahnya, aku ditawari mampir sejenak. Rupanya Dani, putra Bu Hajah yang bungsu, belum pulang. Pak Haji pun demikian. Mengetahui hal itu, Bu Hajah justru memarkirkan motornya ke garasi, dan tak lupa mengunci pintu. Walah, kok dikunci toh, Bu? Ujarku. Biar nggak ada pengamen ganggu, hahaha, sahutnya sambil tertawa dan melangkah menuju salah satu kamar di rumahnya. Sementara aku yang masih terpaku dengan sikap Bu Hajah, justru kaget saat beliau kembali memanggilku. Heh, kok malah bengong toh? Sini ujarnya ketika berada di depan pintu. Dari sanalah aku baru paham apa maksudnya. Dan tanpa berpikir lagi, aku pun segera menyusulnya. Ya ampun, gumamku kaget mendapati Bu Hajah sudah menyiapkan kembali sajian baiknya. Dan ya, sore itu menjadi sore yang berbeda untukku. Sesi pertama, kedua, bahkan ketiga kalinya, aku berusaha membawa Bu Hajah pada tujuan utama. Bisa dibilang hari itu menjadi hari keberuntunganku. Karena selain mendapat uang jajan, setidaknya aku memperoleh suatu pengalaman yang mungkin akan terus keingat dalam hidupku. Aku pulang menjelang petang, dengan diantar Bu Hajah sampai depan gerbang. Sebelum pulang, beliau mengatakan terima kasihnya padaku. Dan sempat pula beliau berpesan, agar aku tak mencerikan kebaikan tadi pada siapapun itu. Ronald juga terima kasih loh ya, Bu. Oh ya, besok-besok, jangan sungkan-sungkan kalau minta antar ambil tagihan ya, Bu. Hehehehe. Ujarku, membuatnya tertawa dan justru mencubitku. Ah, pasti pulangnya. Kamu minta mampir ke danau lagi, kan? Hahaha, sautnya. Ih, Bu Hajah tahu aja. Kami pun tertawa bersama, seolah melupakan apa yang seharian itu kami lalui berdua.
Begitulah kisah yang kualami bersama Bu Hajah Hemi. Namun sayangnya, keakraban tersebut sempat merenggang, sebab beberapa bulan berikutnya, aku diterima kerja di pabrik yang berbasis di luar kota. Selama masa magang, aku harus menetap di sana, dan otomatis membuatku jarang pulang ke rumah. Meski begitu, kami masih tetap menjalin komunikasi, dan setiap kali pulang, selalu ku sempatkan diri untuk silaturahmi. Dan biasanya, setelah silaturahmi, Bu Hajah akan mengajakku menagih cicilan lagi. Dan tentunya setelah urusannya selesai, kami singgah di danau yang penuh kenangan itu lagi.